Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Melanjutkan kajian kita di dalam fikih ibadah menggunakan kitab Ghayatul Muna, Syarah Safinatun Najah, karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, hafidhahullahu wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam istiqamah ibadah dan taat. Sampai di pembagian terakhir daripada macam-macam atau bagian daripada macam-macam najis. Seperti yang kita ketahui kemarin sudah kita bahas dua, yaitu adalah najis yang pertama adalah najis mukhaffafah, kemudian yang kedua adalah najis mughalladhah. Selanjutnya kita akan membahas najis-najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini apa? Seperti yang disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, wa amma an-najasatul mutawassithah fahiya sairun najasat. Maka di sini dikatakan adalah najis mutawassithah itu adalah semua najis-najis selain daripada najis mughalladhah dan selain najis mukhaffafah yang sudah kita bahas di video yang lalu. Wallati tammal kalamu anha. Lakin wahiyya katsiratun, dan najis mutawassithah ini banyak. Akan tetapi mahsurah, bisa dihitung fitali di antaranya. Al-baul min adami wa ghairihi min sairil hayawanat. Yang pertama yaitu adalah air kencing, baik dari manusia atau dari hewan. Nah ini kalau ada air kencing, maka air kencing tersebut, maka air kencing itu adalah termasuk najis mutawassithah. Dan najis mutawassithah tentunya selama itu bukan dari anjing atau babi atau peranakan daripada keduanya. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat yang waktu itu menyaksikan ada seseorang yang kencing di masjidnya Rasul, dan Rasulullah bersabda, subbu alaih dhanuban min ma'. Tuangkanlah air atau siramkanlah air tersebut dengan dhanub, dengan sekaleng atau seember daripada air disiram. Nah ini kalau sabda Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwasanya disiram normal seperti biasa, maka itu adalah najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah yang hanya dipercikkan, atau najis mughalladhah yang nanti kita bahas dengan 7 basuhan, dengan 7 siraman. Wala yaridu ala anna bawla sa'il hayawan najisun sawa'un ma'kulatal lahmi wa ghairiha. Ma rawahu syaikhan annahu amrul irnin bi an yashrabu min albani iblis sadaqah wa abwaliha. Wala yaridu, dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya kencing semua hewan itu najis, baik hewan tersebut yang dagingnya dimakan atau tidak. Marawahu syaikhan, tapi ada riwayat dua dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabat yang mana mereka itu terkena sakit, yang mana sakit ini menyebabkan Rasulullah memerintahkan mereka yang terkena sakit ini di zamannya Rasulullah untuk minum albani iblis sadaqah. Alban, untuk meminum susu daripada onta-onta yang disedekahkan dan kencing-kencingnya. Jadi nggak cuma susunya, tapi kencing unta yang disedekahkan itu disuruh minum oleh Rasulullah di zaman tersebut. Tapi yang seperti ini la yuqalu bi taharati baulil ma'qul. Yang seperti ini tidak bisa menjadi acuan atau dalil bahwasanya kencing hewan yang
makan dagingnya itu jadi suci, karena hadis ini itu nggak bisa. Kenapa? Li'annahu amarahum bisyurbil alban lil istit'am wal abwal lil istishfa. Karena di sini Rasulullah itu memerintahkan mereka yang terjangkit sakit itu untuk minum susu onta untuk makanan sebagai makanan pokok mereka, dan meminum meminum air kencing daripada onta itu sebagai pengobatan alternatif, seperti itu. Li'annahum lamma atau al-Madinah istatlaqat butunuhum wastajawul Madinah. Kenapa? Karena mereka ketika sampai di kota Madinah, perut mereka sakit dan mereka merasakan hawa yang asing ketika sampai di kota Madinah, nggak terbiasa dengan hawanya Madinah. Maka Rasulullah memerintahkan mereka untuk berobat, yaitu dengan minum susunya dengan minum kencing unta. Wat tadawi bisarfin najasah yasihu indana dunal khamr, dan berobat dengan sesuatu yang najis ya, yang murni itu boleh, kecuali minum berobatnya dengan khamr itu nggak boleh. Kalau berobat dengan khamr itu nggak bisa jadi alasan. Saya pusing wis minum khamr, itu dilarang, nggak boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada obat lain kecuali misalkan cacing, seperti orang yang kena tipes, ya itu nggak apa-apa. Misalkan kalau nggak ada alternatif kecuali itu boleh saja. Syaratnya itu sebagai obat. Wa rawahu Ibnu Hibban wal Baihaqi min qouli sallallahu alaihi wasallam innallaha lam yaj'al shifaakum fi ma hurrima 'alaikum. Dan ada sabda Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian itu dari hal yang diharamkan kepada kalian. Ini hadis ini gimana pentakwilannya, pentafsirannya? Maka jawabannya adalah waridun al khamri ay surfiha. Ini pembahasannya berlaku untuk khamr, karena khamr memang sudah dilarang dan diharamkan oleh Allah, dan ini pembahasannya yang dilarang untuk berobat dengan sesuatu yang najis, sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu adalah dengan minum khamr. Selain khamr itu tidak apa-apa. Makanya perlu sekali kita memahami hadis, memahami pentafsiran para ulama, dan pentafsiran terutama yang mereka hidup di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tahu asbabun nuzul, yang tahu asbabul wurud. Oleh karena itu, la yajuzu tadawi bil khamr illa bisyurut. Tidaklah diperbolehkan berobat dengan khamr kecuali dengan beberapa syarat. Al-awwal, yang pertama, antukhlata binahwi ma, yaitu dicampur dengan air. La yakunu tadawi bil khamri sirf, enggak boleh berobat dengan khamr yang murni. Paham? Yang kedua, alla yujada ghairuha minal mubahat yakumu maqamuha fi tadawi. Tidak adanya selain khamr di dalam mubahat, di dalam hal-hal yang diperbolehkan dari obat-obat itu untuk berobat. Jadi misalkan terkadang berobat dengan khamr itu diperbolehkan, tapi dengan syarat ini, nggak boleh murni pakai khamr. Yang pertama, harus ada campurannya airnya misalkan, atau ramuan yang lain. Yang kedua, memang nggak ada solusi lain kecuali khamr misalkan ini kayak jarang sekali, hampir obat itu ada selain khamr. Yang ketiga, an yukhbirahu adlun bidzalik, harus ada yang mengabari daripada orang yang terpercaya, orang yang ahli dalam bidangnya, bahwasanya mengatakan memang obat satu-satunya adalah khamr, seperti itu. Jadi ada 3 syarat, memang baru boleh orang itu mengkonsumsi sebagai obat, mengkonsumsi khamr sebagai obat dengan 3 syarat itu tadi. Kemudian yang kedua, dari hal najis mutawassithah, yaitu adalah kotoran manusia dan kotoran hewan, baik kotoran hewan yang dagingnya bisa dimakan atau nggak bisa dimakan. Yang ketiga, al-wadi, ada wadi, ada madhi. Wadi sama madhi yaitu adalah seperti mani, tapi dia bukan seperti mani, dan penjelasannya sudah kita bahas di bab di bab yang menjelaskan khuruju al-kharij min ahadis sabilain, yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Di situ insya Allah kita sudah bahas daripada penjelasan atau definisi daripada apa itu wadi, apa itu
madi. Apa itu wadi, apa itu madi, dan sudah kita jelaskan definisi, tanda-tandanya, terus apa namanya, apa tanda-tanda keluarnya ini, terus perbedaannya itu apa, sudah kita bahas. Maka hendaknya yang ingin murojaah atau mengulangi, hendaknya kembali ke video yang lalu. Adapun mani fahuwa minal kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima najisun najasah mughalladhah. Tapi kalau maninya kalb, anjing, ataupun khinzir, babi, maka najisnya najis mughalladhah, seperti yang sudah kita bahas. Wa amma maniul adami dzakarun kana unta, adapun maninya hewan atau maninya manusia, maninya manusia laki-laki atau perempuan, kemudian maninya hewan, ya maninya hewan, wa kadzal hayawan at-thahir fi hali hayati, hewan yang thahir ketika dia hidup. Nah, semua hewan jadi selain anjing, selain babi, maka maninya mereka hewan itu juga thahir, suci. Yang kelima ad-dam, darah, najis. Darah itu najis kecuali al-kabid, kecuali kabid, yaitu hati atau tihal, semacam empedu yang memang dia terbuat yang mana anggota tersebut, organ tersebut itu memang dari darah. Kan hati juga dari darah. Na'am ad-damu sa'il wa yuqalu lahu al-mustahlib min al-kabid wa tihal najis. Tapi kalau ada darah yang mengalir dari empedu atau dari apa namanya, dari hati, maka itu najis. Maka itu najis yang mengalir ya. Tapi kalau berbentuk organ itu tidak najis. Waddamul ladzi yabqa fi uruqil laham ma'fun anhu hatta law taghayyara bihil ma. Dan darah yang tersisa di apa namanya, di sela-sela atau di serat-serat daging itu hukumnya ma'fu, dima'fu meskipun dapat merubah air. Jadi misalkan ada daging yang nempel di darah yang nempel di daging, di serat-seratnya, kemudian kita cuci dan ternyata air cucian tersebut bisa berubah menjadi merah, darah tercampur gara-gara itu tetap najis, darah tersebut ma'fu ya. Hadza idza lam yughsal al-laham. Hadza ini tapi hukumnya ma'fu ketika lam yughsal al-laham, ketika dagingnya itu tidak dicuci. Jadi memang murni masih nempel dan belum dicuci. Misalkan belum dicuci terus masuk di kresek atau dijual belikan seperti itu dalam keadaan fresh, belum dicuci, itu ma'fu. Adapun kalau sudah dicuci dagingnya, fala afwa bal labudda min izalatih. Tapi kalau memang mau dicuci, hendak dicuci, maka enggak jadi ma'fu. Maka harus dibersihkan sekalian darah-darah yang tersisa di dalam daging. Wadzalika bighuslihi hatta salfu sala min launid dam wasfirarihi. Harus dibersihkan daging tersebut sampai bersih, sampai air cucian dari daging tersebut menjadi bersih, menjadi putih murni. Jadi at-tihal itu adalah limpah, bukan empedu ya, tapi limpah. Baik, yang keenam itu adalah al-qayh, yaitu adalah nanah. Ya. Wa yamirratun bi kasril mim la yukhalitu hadam. Nanah murni itu juga apa namanya? Itu hukumnya najis. As-sadid wa huwa ma'un raqiq yukhalitu dam. Sedangkan sodid itu adalah air yang raqiq, yang lembut. Yukhalitu dam, yang campuran, ada campurannya darah. Mungkin dia seperti nanah gitu, tapi ada campuran darahnya gitu. Yang enggak murni. Yang ke-8 ma'ul baqabik wa ma'ul juruh wal jadri in taghayyara launuhu aw rihuhu. Yaitu air luka, air yang mengalir dari luka. Jadi misalkan ada orang luka terus keluar air warnanya putih biasanya, bukan darah, bukan nanah ya, keluar yang dari luka. Kemudian al-judari, cacar, ya kan ada luka, ada darahnya, itu juga najis. In taghayyara launuhu, jikalau launuhu berubah, yaitu warnanya berubah atau baunya berubah. Tapi kalau wa illa, tapi kalau masih murni nggak berubah, masih seperti air biasa, nggak ada bau, nggak ada baunya, warnanya putih seperti air, maka itu thahir, suci. Yang ke-9 yaitu adalah al-qai, yaitu adalah muntah.
wa huwa rajih minal fam, yaitu keluar muntahan yang keluar dari mulut, ba'da wusulihi ilal ma'idah, setelah sampainya dia ke lambung, tempat pencernaan. Jadi sampai muntahan ini sudah sampai tempat pencernaan, sudah masuk ke dalam terus keluar lagi. Lah ini namanya apa? Ini namanya muntahan. Enggak harus air, tapi bisa makanan dan lain sebagainya. Wal ma'idatu hiyal munkhasif tahta sadr. Nah, tempat maidah itu adalah tempat yang berada di bawahnya dada, seperti lambung dan lain sebagainya, tempat pencernaan. Walau kana raji' ma wa ada halan bila taghayyur. Meskipun yang kembali, yang keluar muntahannya itu berwujud air atau dan kembali langsung. Jadi misalkan masuk air, keluar lagi berwujud air tanpa ada perubahan, tetap dia muntah, dinamakan muntah karena sudah masuk ke organ pencernaan, kemudian dia menjadi najis. Fa in raja'a qabla al-wusul ilaiha yaqinan aw ihtimalan fala yakunu najisan bal huwa thahir. Terkecuali kalau air yang masuk itu tadi belum sampai organ pencernaan, belum sampai bawahnya dada, masih ke daerah tenggorokan, terus kembali lagi dalam wujud yang sama seperti air biasa, nggak ada perubahan, maka hukumnya apa? Hukumnya suci, nggak najis, tapi harus yakin atau ihtimal, masih ada kemungkinan. Hadza ma jara alaihi Ibnu Hajar wa kadzalika al-Khatib fil Mughni. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar dan pendapat Imam Khatib di dalam kitab Al-Mughni. Wa jarul Jamal Ar-Ramli ala anna ma jawaza makhrajal ha al-muhmala najisun wa illam yasil ilal maidah. Tapi menurut pendapat Imam Ar-Ramli bahwasanya kalau air itu masuk dan sudah melewati makhraj, tempat keluarnya huruf ha, hamzah, ha, ain, ha, tenggorokan tengah, najis, maka sampai sana pun meskipun nggak sampai bawahnya dada, maka sudah berubah menjadi najis. Yang ke-10 balgham. Ya, balgham, ludah atau riak. Wa fi tafsil, tapi ada perinci, riak. Nah, gimana ini? Fa in kana al-balgham kharijan minal ma'idah. Jikalau balgham, riak atau dahak itu keluar dari maidah, dari tempat pencernaan, maka hukumnya seperti seperti muntah. Wa alamatu kaunihi minha, dan tanda bahwasanya dahak itu terkeluar dari dari maidah, tempat pencernaan, yaitu ciri-cirinya warnanya kuning dan baunya nggak enak. Kalau kharaja muntina, kalau baunya amis, nggak enak, atau warnanya kuning, wasyakka, tapi dia ragu, misalkan dia ragu ini benar nggak dari tempat pencernaan, saya masih ragu, tapi baunya sudah amis dan warnanya warna kuning. Fal aslu at-thahara, maka hukumnya thahar. Al aslu, hukum asalnya itu adalah thahara, suci. Wa amal balgham, adapun balgham, dahak yang keluar dari sodr, dari dari dada, wa nazil minad dima, atau yang keluar dari dima, dari otak, fa innahuma tahiran, itu hukumnya suci. Jadi kalau memang orang yang dahak biasa dari tenggorokan atau dari dari kepala, maka itu tahir. Tapi kalau itu suci, tapi kalau sampai ke bawah tempatnya pencernaan ini, maka itu najis. Yang ke-11 al-ma'us sa'il min famin naim, yaitu adalah air yang mengalir dari mulutnya orang yang tidur. Tapi di sini ada khilaf, iler kalau bahasa Jawanya, air liur. Ada khilaf, yaitu menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, wal ma'us sa'il min famin naim tahirun walau natinan wa asfar ma lam yatahaqqaq khurujuhu minal ma'idah. Air liur itu hukumnya suci. Air liur yang keluar dari mulutnya orang yang tidur itu hukumnya suci, meskipun warnanya sudah kuning, meskipun warnanya baunya sudah amis, gak enak. Selama dia tidak yakin bahwasanya itu keluar dari tempat pencernaan. Idza tahaqqaqa annahu kharaja minal ma'idah, tapi kalau dia yakin bahwasanya air liur itu yakin keluar dari tempat pencernaan, maka hukumnya adalah najis. Menurut Imam Romli, innal ma'al kharij min famin naim najis in kana minal ma'idati.
Menurut Imam Romli, bahwasanya air liur yang keluar dari mulutnya orang tidur itu hukumnya najis kapan? Apabila dari maidah, apabila keluar dari tempat pencernaan. Dan ciri-cirinya apa? Ka'an kharaja muntinan bisufrotin, keluar baunya nggak enak dan warnanya sudah kuning. La ingkana min ghairiha, dan bukan kalau berasal dari air liur yang bukan berasal dari tempat pencernaan, atau dia ragu apakah ini dari pencernaan atau enggak. Fa'inahu tahir, maka kalau ragu atau ini bukan dari tempat pencernaan maka hukumnya suci. Maka wahasilul khilaf, dan kesimpulan khilaf daripada yang terjadi antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, bahwasanya Imam Romli menjadikan kaunihi minal ma'idah, menjadikan air liur itu minal ma'idah, dari tempat pencernaan, yaitu ketika keluarnya bau amis, bau air liur yang biasa dan warnanya kuning. Dan sedangkan Imam Ibnu Hajar lam yaj'al dzalika alamah lahu, tidak menjadikan bau amis warna kuning itu pertanda bahwasanya itu termasuk dari dari tempat pencernaan. Bal intaha khuruju minal maidah, akan tetapi kalau memang dia memastikan, menurut Ibnu Hajar ya, memastikan bahwasanya itu termasuk dari maidah, dari tempat pencernaan, maka hukumnya najis. Kalau enggak dari maidah, dari bukan tempat pencernaan, maka hukumnya suci. Yang ke-12 al-laban, air susu. Ingkana min ghairi adami, jikalau susunya itu bukan dari manusia. Au min ghairil hayawan alladhi yu'kal lahmuhu fahuwa najis, atau bukan dari hewan yang dagingnya itu dimakan, maka susunya najis. Jadi kalau susunya misalkan susunya buaya atau susunya singa, itu najis. Kenapa? Karena hewannya nggak dimakan. Walau min atan, meskipun dari dari hewan yang bernama atan. Ya, hewan yang bernama atan, seperti keledai seperti keledai, tapi enggak keledai semua haram. Karena ada keledai liar itu halal. Kalau keledai rumahan perkampungan itu haram dimakan, yang liar yang halal. Amala balu adami, adapun susunya manusia hukumnya suci, meskipun min dzakar, meskipun dari orang laki-laki, au sogiro, atau dari perempuan yang masih kecil, au maitah, atau perempuan yang sudah meninggal. Wa amala banul ma'kul, adapun susunya hewan yang dimakan dagingnya, maka hukumnya suci. Suci tersebut bisyarti an yanfasila minhu halal haya, dengan syarat susu itu keluar ketika hewannya masih hidup. Au ba'da dzakah syar'iyah, atau susunya itu keluar setelah disembelih secara syariat. Adapun apabila hewan tersebut, hewan yang bisa dimakan itu mati tanpa disembelih, karena mungkin diburu hewan lain, atau mati dengan sendirinya tanpa disembelih, summan fasala minhul laban, kemudian diambil susunya setelah hewan itu meninggal, dan meninggalnya bukan karena disembelih, falabanuhu najis, maka susunya najis. Kenapa? Karena hewannya jadi najis karena mati, maka anggota yang lain juga najis, maka susunya juga jadi najis. Wa ammal mutarasyih minal hayawan, adapun sesuatu yang keluar dari hewan seperti keringat, air liur, keringat, fatahir, maka hukumnya suci jikalau dari hewan yang suci. Fi hali hayati, dari hewan yang suci ketika dia hidup. Rusa, kijang, meskipun singa, karena dia ketika hidup suci, tapi kalau kan sudah mati dia bangkai. Wa najisun min kulli hayawan najis, dan hukumnya najis dari hewan yang najis fi hali hayatihi, ketika dia hidup saja sudah najis, seperti keringat atau air liur daripada al-kalbu, yaitu anjing dan babi, dan peranakan dari keduanya atau salah satu dari dua. Yang ke-13 yaitu khomer, dan semua minuman yang memabukkan itu juga najis, kecuali khomer itu bisa
menjadi suci ketika dia dengan sendirinya menjadi cuka. Amal muskirat al jamidat, adapun hal-hal yang memabukkan tapi dia jamid, yang berbentuk, yang beku, yang bukan cair, seperti ganja, seperti efyun, dan pil-pilan mungkin ya, itu suci. Ya, membawanya itu suci, nggak najis, tapi nggak boleh dikonsumsi. Walau jamidal muskir al-ma'i au dzibal muskir al-jamid fa hukmuhu hukmu asli. Kalau misalkan minuman yang memabukkan itu beku, tetap hukumnya najis. Atau ganja kemudian dicairkan, ya, kemudian dicairkan, ya, au dzibal muskir al-jamid fa hukmuhu hukmu asli. Atau ganja dicairkan, maka dia hukumnya sama seperti hukum asalnya. Hukum asalnya ganja kan suci, bukan berarti boleh dikonsumsi ya, suci tok dipegang, tapi ketika dicairkan ya tetap dia suci. Al-maitah yang ke-14 itu adalah bangkai, kecuali bangkai manusia dan samak, ikan, dan belalang. Wa madzukiya mimma yukal, dan apa yang disembelih dari hewan yang disembelih. Wa yadkhulu fil maitah, dan termasuk daripada bangkai itu ya rambut bangkai, bulu bangkai, wol bangkai, bulu-bulunya, ya, tulangnya, tanduknya. Jadi memang kalau mengambil tanduk ya harus tanduk yang dari hewan yang boleh disembelih, dan dan sudah disembelih dengan apa namanya secara syariat. Kulitnya juga. Naam al-jildu idza dubigo, ya, tapi kalau ada kulit hewan yang nggak bisa dimakan tapi dia disamak seperti yang sudah kita bahas, maka hukumnya suci kecuali kulitnya anjing dan babi, meskipun dia atau peranakan keduanya, meskipun dia sudah disamak nggak bisa menjadi suci. Wal munfasil minal hayy hukmu hukmu maitati, dan apa yang terlepas dari hewan yang hidup, misalkan kakinya, maka hukumnya seperti hukum bangkainya. Sepertinya hukumnya seperti hukum bangkainya. Dan bangkainya najis ya najis, terpisah kok ya najis. Naam, ya, sya'rul ma'kul wa baruhu wa rishuhu wa sufuhu al-munfasil minhu fi hali hayati tahir, ya, bulu hewan yang dimakan, wa baruhu sama bulu-bulunya yang terlepas ketika dia masih hidup hukumnya suci. Ya, bulunya ayam diambil jatuh atau ram atau burung ya itu suci. Ya. Wa yu'fa 'anil yasir min asyaril al-munfasil min ghairi ma'kul ghairil mughallad, dan dimakfu rambut, potongan rambut atau yang terlepas, yang sedikit, yang terlepas dari hewan yang enggak dimakan. Ghairil mughallad, tapi dia bukan yang hewan yang mughallad. Jadi misalkan singa, bulu macan, nah itu kalau sedikit dimakfu. Tapi kalau nggak sedikit, nah, ngingu atau bawa atau nyimpen bulu ekor singa macan, itu nggak boleh, sebenarnya nggak boleh, ya nggak boleh. Wal katsir minhu min markub kahimar, dan banyak boleh dimakfu, misalkan rontok banyak dan nempel itu dimakfu, seperti apa? Seperti kuda, keledai, itu nggak masalah. Oh ini terlepaskan dari hewan, nah itu nggak apa-apa. Kucing gimana? Bulu kucing ya kalau sedikit, ya kalau sedikit, kalau banyak nggak bisa. Al khamis asyar yang ke-15 al-baq, telur. Kulluhu tahir min hayawan ma'kul au ghair ma'kul. Telur hewan yang dimakan atau nggak dimakan hewannya itu suci. Naam al-baydil ma'khud minal maitah qabla tasallu bihi najis. Ya, telur hewan yang diambil dari bangkai sebelum dia beku, kuat, masih berwujud seperti belenyek gitu, ya itu hukumnya najis. Wa yahil aklul bayd minal ma'kul qat'an, dan halal makan telur yang boleh dimakan hewannya, halal. Wa min ghairihi alal asoh, dan hewan yang enggak dimakan dagingnya itu bahkan halal menurut pendapat yang asoh, menurut pendapat yang kuat. Ya, malam ya'lam dararuhu, selama tidak diketahui keberbahayaannya, seperti baydil hayat, seperti telur ular. Ini halal menurut pendapat, tapi ada khilaf. Tapi pendapat yang asoh, yang kuat itu halal selama kita nggak tahu
ini nggak ada efeknya, nggak ada bahayanya. Tapi kalau kita tahu konsumsi telur hewan, ular atau hewan-hewan yang nggak dimakan, telur buaya misalkan, nah, ini bahaya. Ya, ini bahaya dan memang membahayakan, jadi haram, nggak boleh. Tapi kalau nggak ada bahaya, nggak apa-apa, biasa, jadi nggak masalah. Wa idza fasadal baidu apabila telurnya itu rusak, bihaitsu la yasluhu litakhalluq fa huwa najis, dan rusaknya telur tersebut sehingga nggak bisa apa namanya nggak bisa tercipta, jadi nggak bisa menetas, jadi dia akan menjadi bangkai bonor, telur bonor, maka najis, ya, maka menjadi najis. Tapi kalau dari telur yang memang dia apa namanya masih bersih, masih nggak rusak, itu ya suci. Tapi kalau sudah rusak, sudah bau, nah itu telur bonor itu bisa najis. Ya, karena layas litakhalluq di sini. Telurnya rusak dan sekiranya nggak bisa dari telur tersebut tercipta hewan. Maka hukumnya najis. Ini di kitab Ghayatul Munah. Yang ke-16 rutubatul farj. Rutubatul farj seperti keputihan. Atau mungkin bukan keputihan, seperti basah, sesuatu yang basah yang keluar dari farji. Nah, ini apa? Wahia maun abyad. Nah, ini lihat di sini. Ada definisinya, yaitu adalah air yang putih yang mutaraddid bainal madhi wal arq. Ya, yaitu rutubah ini dia itu yang bentuknya itu seperti madhi dan seperti keringat. Ya, mungkin bisa disebut keputihan atau mungkin yang lain. Yang terpenting disebut rutubah, basah. Sesuatu yang basah, sesuatu yang sedikit becek yang keluar dari farji. Yang ke-17 jirroh. Apa itu jirroh? Wahya ma yukhrijul ba'ir aw ghairuhu lil ijtirar ay lil akli tsaniyah. Yaitu jirroh ini adalah yang dikeluarkan oleh ba'ir, hewan seperti unta, aw ghairuhu atau yang selainnya, lil ijtirar, untuk dimakan 2 kali. Ya, untuk dimakan 2 kali. Yang ke-18 al-mirrah. Apa itu mirrah? Ma fil mirrah ay al-ma' alladhi fil mirrah, yaitu air yang berada di mirrah. Mirrah yaitu air yang berada di empedu. Air yang berada di empedu itu najis. Adapun kulit empedunya itu enggak najis, tapi mutanajisah, terkena najis. Kalau ghusilat bil ma' tahurat, kalau dibersihkan, disiram dengan air maka menjadi suci. Jadi biasa orang yang mengkonsumsi empedu secara mentah itu harus dibersihkan dulu kulitnya. Ya, kalau airnya najis, tapi kalau kulit empedu itu harus dibasuh dulu dengan air terus dimakan. Dukhonun najasat, asap daripada sesuatu yang najis. Wahwal munfasil minha biwasitotinar, yaitu yang asap ini muncul lewat perantara api, dibakar. Bakada dukhonul mutanajis, begitu juga dukhon, asapnya sesuatu yang terkena najis. Kad dukhonil munfasil min hatabin bulla bibaul, seperti asap yang mana timbul dari kayu bakar yang sudah dikencingi. Wa mithlu dzalikal bukhur at-tahir, seperti itu juga bukhur, kayu yang biasa dibuat bukhur, yang dibakar buat wangi-wangian. Idza wudi'a ala narin sirjin, apabila diletakkan di atas api yang apinya terbuat dari kotoran. Ya, fa innahu yanma'u fihi, maka itu bisa mencair dan melebur di tempat najisnya itu, maka dia berubah menjadi najis. Yang aslinya bukhur itu bersih, suci, terus dia dibakar di atasnya bahan yang bisa terbakar dari kotoran hewan itu, maka bisa menjadi najis. Fadukhon al-kharij minhu ghairu tahir, maka asap yang keluar dari api yang dibakar dari sesuatu yang najis, meskipun itu bukhur, maka enggak suci alias najis. Wallahu a'lam bishawab.